arti apa tuh amal yang di sini itu kalau di sebuah pohon tuh di daun-daunnya, daun yang keluar banyak tuh amal. Coba perhatikan, kalau ini sebuah pohon, gambar lagi, daunnya lebat, gitu. Tanpa ada daun, nggak mungkin ada buah kan? Betul nggak? Tanpa ada daun tidak akan tumbuh. Ini daun yang sini, yang banyak, itu kan menyerap apa ya? Sinar matahari. Itu dapurnya daun. Jadi kalau sebuah gedung ada apa ya, tempat pertumbuhan itu kan di dapur, pertumbuhan apa ya, pohon, bikin makanan semua di sini dapurnya. Nanti kan produknya buah. Jadi dan daun itu menyerap sinar matahari secara fisik gitu. Iman mengambil air, daun menyerap sinar matahari, gitu. Keluarnya buah. Ya perpaduan antara iman dan amaliyah. Gitu. Makanya barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan memberikan ilmu yang nggak diketahuinya, gitu. Ilmu yang belum dia ketahui. Itu sebuah apa ya, sebuah pernyataan hadis, tapi dari sini Al-Quran. Siapa yang mensedekahkan sebenih, gitu, satu bulir, maka Allah akan ganti dengan 7 cabang, setiap cabang ada berbuah 100. Itu kan semua sebuah statement ya. Yakin nggak? Yakin tidak gitu dari apa yang Allah. Nah, perlu proses, perlu waktu buat iya yakin ya begitu ya hasilnya gitu. Kalau kita punya ilmu diamalkan, betul nggak bahwa Allah akan mengajari pengetahuan yang belum dia ketahui? Perlu waktu buat mengetahui itu. Betul juga ya kalau begini gitu. Nah itu untuk jadi yakin itu perlu proses gitu. Makanya baru jangan khawatir gitu. Walaupun misalkan uang habis gitu ya, jauh dari orang tua, merantau, uang habis gitu, jangan takut gitu. Yang penting kita kerjakan tadi, do the best, not to be the best gitu. Kerjakan yang terbaik hari ini, apa aja gitu yang mampu kita kerjakan, nolong orang atau apa gitu. Nanti muncul pertolongannya gitu. Jadi nggak khawatir gitu, aduh gimana ya begini, sudah nggak punya apa-apa gitu. Tiba-tiba muncul anak lagi gitu kan. Jadi walaupun tukang beca, kalau kata guru kami, anaknya banyak tapi bisa hidup. Betul nggak? Dia bisa hidup gitu. Ada yang menjamin gitu Allah Ta'ala. Apalagi kalau tukang becanya beriman kepada Allah Ta'ala, lebih makmur lagi gitu, lebih tertib hatinya gitu. Tidak akan susah gitu. Nah, kalau tentu saja kita harus yang seringkali menjadi guncangan itu kalau waham ya, aduh belum bulan tua, uang udah habis, khawatir ini, nanti gimana nggak punya cadangan. Nah itu yang gitu-gitu. Itu karena nggak yakin kepada Allah Ta'ala gitu. Padahal prinsip kehidupan ada dalam Al-Quran gitu. Coba aja masing-masing berpikir ya. Ini Bu Salim, dulu mungkin nggak punya apa-apa, dari mana gitu. Punya anak, punya apa. Sekarang selamat aja kan, ada yang jamin gitu. Kalau saya terasa, saya pribadi terasa. Jadi mahasiswa, sudah menikah, gitu, ngontrak, gaji juga kecil, tapi jalan terus gitu. Orang tuh nggak pernah bersyukur ya, ngeluh terus kan, kurang. Dia cukup terus, puluhan aja, betul. Itu sebuah, kalau bahasa sebuah keajaiban gitu.
Banyak pertolongan yang terduga dalam hidup itu. Banyak pertolongan yang terduga. Cuman karena hati kita beku, nggak kebaca itu tuh gitu. Dari kita sekuliah sampai tua mengeluh terus panjang jalan gitu. Hanya keluhan, padahal sebenarnya Allah juga menjamin di depan tuh. Coba kalau kita bayangkan, kalau saya begitu, oh betul ya, ajaib hidup itu gitu. Ada pertolongan, selamat saja gitu. Cuma kadang-kadang lebih banyak guncangnya, takut ini, takut itu gitu. Takut kurang, takut apa gitu. Itu malah yang jadi bahaya. Takut kurang, kita ngebahaya pas, macam-macam jatuh malah manusia itu berbuat terus. Iya. Gitu. Jadi kecemasan yang membuat bahaya sebetulnya. Nah itu hawa nafsu ya, kurang nih ini gitu, udah enggak. Makanya ya jangan kemudian menggantungkan ke pandangan manusia gitu. Sebisa mungkin kita jadi orang yang baik gitu kan. Tapi kan apa ya? Kita harus bersaksi di depan Allah Ta'ala, baik atau buruknya gitu, bukan di depan manusia. Dulu ada siapa yang pembawa berita di RCTI, siapa? Yang sepuh-sepuh tuh? Bukan yang penyiar radio yang di Australia, yang angkatan lama. Ya biar kita resman ya. It is important katanya. Di ujungnya itu penting untuk apa adalah apa kalimatnya, it's nice to be important kan, terjemahkan enggak? adalah bagus menjadi orang yang penting, lebih penting gitu. Adalah baik untuk jadi orang yang penting, tapi lebih baik, jauh lebih baik menjadi orang yang jauh lebih penting menjadi orang yang baik gitu. Jadi itu apa, saya pikir hal yang menarik, yang baik. Jadi yang penting kita kerjakan do the best-nya gitu, kerjakan yang terbaik gitu. Nanti takdir Allah apakah menjadi tampil di masyarakat, terbaca baik di masyarakat atau tidak gitu, itu bukan persoalan kita. Kita kerjakan yang terbaik gitu. Itu prinsip syukur. Baik, mungkin daripada saya bicara terus, ada pertanyaan barangkali biar lebih tajam. Ini tentang penyerahan diri. Yang maksud ini taslim itu penyerahan diri dari yang didasari oleh kesadaran sendiri atau dikondisikan dari luar. Yang seperti saya itu kayak semacam saya pernah dengar teman ngomong tentang resq gitu, dikondisikan, diperlihatkan gambar kayak kiamat, resources, dikondisikan supaya orang semacam sadar mengingat Tuhan. Iya, mungkin kalau ESQ manfaatnya mungkin ini ada surga, ada neraka gitu ya. Tapi yang penting itu semoga menjadi kita lari ke Al-Quran. Saya dikaitkan dengan pernyataan yang ini, apakah penyerahan diri itu yang datangnya dari diri sendiri atau dikondisikan dari luar? Di tahap awal semua conditioning dari luar. Kita punya masalah, betul nggak? Semua dari luar gitu. Justru kenapa Allah bikin sebuah takdir? Kan tiap orang beda takdirnya. Kita dilahirkan dari orang tua siapa, di mana, ada masalah apa, sampai kita meninggal aja beda-beda takdirnya itu. Nah, si takdir kehidupan itu sebetulnya conditioning hati. Gitu. Dia entah kita pernah ikut TSQ, entah tidak, tapi sebetulnya manusia itu sudah beserta takdirnya, ada conditioningnya gitu sebetulnya itu, yang pada akhirnya harus berserah diri gitu. Nah, yang dimaksud taslim di sini itu begini ya, manusia prinsipnya gini. Kalau tidak baca Al-Quran sebetulnya akan bingung di depan sebetulnya. Atau saya pribadi ya, kalau saya tidak membaca Al-Quran akan bingung, mensikapi kehidupan akan bingung.
Jadi antara Quran ini harus betul-betul menjadi pemandu kita. Kenapa disebut imam? Gitu. Cuman kan kenyataannya umumnya manusia itu Quran hidup gitu. Itu persoalannya. Jadi kita bertarung dalam kehidupan sendiri, Quran juga hanya baca tiap Jumat selesai. Jadi nggak nyambung gitu. Itu yang jadi problem. Kita sibuk-sibuk sendiri memecahkan kehidupan kita ya. Kita punya anak, sekolahnya, ada masalah di kantor, anak sakit, ini itu yang sibuk di situ aja gitu. Tapi Quran di sisi lain tidak operasional kehidupan. Jadi dijamin ya kalau nggak baca Al-Quran, nggak dipahami, kita akan sangat kesulitan menghadapi kehidupan ini. Besar atau kecil, akan bingung otomatis. Jadi nggak mungkin tanpa kita membaca Al-Quran gitu. Nggak mungkin. Itu bukan hanya masalah sholat. Di Quran tuh udah yang teknis ya. Aku jamin rezekimu ada di langit. Apa tuh langit? Gitu. Apa arti keberkahan yang Allah buka dari langit dan bumi? Itu simbol-simbol gitu sebenarnya. Jadi berserah diri itu kita menjadi punya sebuah pensikapan yang tepat dalam kehidupan gitu. Kan coba perhatikan, Allah ngasih ujian A, ujian B, ujian C, semua banyak ujian. Kan itu dari Allah, semua dari tangan Allah ya, gitu. Nah ujian yang dia berikan itu sebetulnya bagaimana mensikapinya ada di sini. Yang bikin Quran juga Allah, yang bikin kehidupan kita juga Allah Ta'ala gitu. Jadi kita dibuat mengalir dalam kehidupan dunia ini gitu, dan menghadapi semua ribuan masalah dalam kehidupan itu. Tapi Allah pun ngasih panduannya gitu. Kompleks rumit hidup, rumit. Sebetulnya rumit, nggak simpel hidup. Karena itu kan bayangkan ya, hidup berapa tahun kita sih? 60 tahun, 70 tahun. Kita kan cuma sepenggal ini kehidupan. Dari dilahirkan sampai kita nanti wafat, kan simpel ya. Perhatikan misalnya orang tua kita, atau nenek kita, atau sahabat kita, dilahirkan, kemudian sekolah, mungkin dia menikah, dia punya anak, dan meninggal, selesai. Tapi pada penggal yang simpel itu, nanti berapa ribu tahun sih dibukanya? Gitu. Di masyar berapa ratus tahun gitu kan? Wow, panjang sekali. Rasanya tidak adil ya, cuman sepenggal kehidupan ya. Kemudian hukumannya tuh berabad-abad. Gitu. Jadi ada sesuatu yang besar di balik kehidupan itu yang sederhana. Ada hal yang sangat besar. Karena itu untuk membukanya pun nanti panjang sekali. Nah kebanyakan kita tidak mensyukuri nafas kita kan. Jenuh, ini gitu. Jadi nggak mensyukuri kehidupan yang setiap detik yang dia berikan gitu. Jadi betul hati-hati di sepenggal kehidupan kita yang nampaknya ya bukan khalifah, bukan presiden, bukan nabi, bukan siapa, orang biasa gitu. Petani di gunung sana, tapi itu menyimpan rahasia yang menakjubkan manusia itu, yang akhirnya kita akan malu nanti di akhirat. Kita malu bahwa di balik yang simpel ini menyimpan khazanah langit yang besar sekali gitu. Karena dia takwa ya. Apanya? Karena dia takwa, mempercayai Allah benar. Betul memang. Jadi yang penting kita yakin bahwa di balik kehidupan yang simpel ini ada sesuatu yang besar gitu. Kita bukan atau ibu Salim bukan sekedar ibu rumah tangga ngurus anak gitu. Kita ini diciptakan bukan sekedar untuk menyelesaikan kehidupan dunia. Apa artinya kehidupan dunia? Ngantor, punya anak, menyekolahkan, jadi sukses, itu bukan sekedar itu gitu. Nah dengan takwa nanti akan terbuka rahasianya apa.
Di balik kita punya anak berapa, ada yang bandel, ada yang baik. Kita pun juga punya masalah penyakit hati. Itu ada khazanah yang besar. Kan katanya Allah Maha Adil, betul nggak? Kan aneh masa kita berbuat dosa cuman 1/4 jam dihukumnya ribuan tahun. Gitu. Jadi sepenggal kita, setengah jam kita punya kehidupan itu dibacanya itu panjang nanti. Karena alam barzah, alam akhirat yang sangat panjang itu sebenarnya hanya membuka rahasia kehidupan yang kita sebentar ini. Bisa dibayangkan. Cuma kita buta gitu, rasanya nggak berharga, cuman begini-begini saja. Keluhan banyak. Itu yang berbahaya. Nah, karena itu dengan baca Al-Quran kita mulai membuka rahasia yang simpel gitu. Kenapa harus sholat 5 waktu sehari semalam? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Karena banyak sekali hal-hal yang kita nggak pahami. Gitu. Jadi apakah tadi pertanyaannya penyerahan diri itu di-trigger oleh mungkin tadi apakah sesuatu yang instan gitu ya, yang kayak di SQ gitu. Kita tidak pernah tahu manfaatnya buat orang. Mungkin buat si A SQ bermanfaat, buat si B nggak bermanfaat gitu. Jadi nggak pernah mengerti gitu. Jadi tingkat ini penting di ilmu ini gitu. Mungkin buat si A penting, buat si B nggak penting gitu. Jadi ada dengan SQ misalkan orang menjadi tobat baik, alhamdulillah gitu. Atau mungkin tercapai tujuannya. Tapi ada yang biasa-biasa aja mungkin nggak tercapai tujuan. Jadi nggak bisa dinilai sebetulnya itu. Tapi memang kita kemudian menjadi berserah diri karena masalah yang kita hadapi sehari-hari. Betul nggak? Untung punya masalah. Kalau nggak punya masalah, kita tidak pernah butuh berserah diri kalau Ta'ala. Semua oke, semua baik. Untung punya masalah, jadi kita meninjau ulang kan, betul nggak hidupnya seperti ini? Gitu. Kalau nggak ada masalah, kita tidak pernah meninjau ulang. Nggak dapat ukurannya. Nggak dapat ukuran, gitu. Nggak bisa melihat hal yang paling hakiki apa sih yang di dunia ini gitu. Ada lagi? Kenapa? Itu taslim penyerahan diri itu merupakan fondasi dari seluruh tingkatan Islam seperti yang disebutkan Imam Ali itu, atau maksudnya apa, penyerahan diri itu kan mempengaruhi keyakinan, tasdik, ikrar, ada, atau mereka saling berdiri sendiri gitu. Tapi kalau bisa penyerahan dirinya tidak total, bagaimana dengan keyakinan dan bagaimana dengan kebenaran? Makanya berserah diri itu jadi sebuah sebuah pensikapan dalam kehidupan. Tapi dia berdiri pada sebuah keyakinan. Jadi kalau kita review beginilah. Contoh begini ya. Ini sebuah statement. Allah pasti akan menuntun siapa-siapa yang meminta pertolongan kepadanya. Gitu. Kadang-kadang di kehidupan kita kan, kalau saya gitu, banyak pilihan kan, milih ini, milih itu, dan implikasi setiap pilihan kita kan itu akan ada sebuah penghukuman nanti. Kenapa kau milih itu? Ambil pasti akan dihukum di setiap pilihan itu. Nah, orang yang takut kepada Allah, yang takut gitu kepada Allah Ta'ala, dia tahu resiko sebuah pilihan itu. Milih A, milih B pasti akan dihukumi gitu. Makanya dia menjadi punya sifat taslim gitu. Dia susah mengatakannya, tapi
dia mencoba berserah diri kepada apa yang dia kehendaki. Gitu. Jadi sebetulnya Mas, manusia itu punya hati. Di hati itu tempat kehadiran ilahiyah gitu. Gitu. Di hati itu kita bisa membaca kehendaknya. Gitu. Tiap orang punya masalah yang beda-beda kan, gitu. Diberi masalah A, B, C, D, E gitu. Itu kan biasanya manusia biasanya kan mencoba menghilangkan masalah selesaikan gitu. Padahal sebetulnya di balik sesuatu yang Allah hadirkan, masalah-masalah yang Allah hadirkan itu ada kehendaknya. Karena tidak ada satupun yang akan terjadi tanpa dia kehendaki. Apapun yang dia kehendaki pasti ada kebaikan yang kita belum mengetahui gitu. Jadi kan ada masalah, kalau kita langsung bikin strategi buat membuang masalah, pemecahan masalah gitu. Jadi bukan to solve tapi to face untuk menghadapi masalah, bukan untuk berinteraksi dengan sesuatu yang dia berikan. Bukan ini masalah nih, kita pecahkan, kita buang gitu. Jadi bukan buat memecahkan dan kita supaya jangan ada itu, bukan. Tapi kita hadapi apa-apa yang dia berikan gitu. Karena ada sesuatu yang agung di balik apa yang dia kehendaki. Walaupun sakit ya. Walaupun sakit. Nah, karena itu kita menjadi berserah diri dalam arti begini misalnya itu. Ya Allah, bagaimana saya mensikapi semua hal yang Engkau berikan kepada aku? Menghadapi bentuknya sebuah pemecahan masalah, bentuknya kan. Tapi ya sebelum kita bikin sebuah action memecahkan masalah, kita mohon dulu gitu. Kita selalu mohon tuh bukan begitu ada masalah kita mohon gimana memecahkannya, bukan begitu. Kita selalu dalam hati kita sudah dalam kondisi terbuka gitu. Ya, tuntunlah hamba dalam setiap langkah kehidupanku gitu. Jadi ketika memecah sebuah persoalan, kita diberi ilham bagaimana mensikapi itu. Itu berserah diri sebetulnya.